kita agar jangan sampai ketinggalan membeli produk yang mereka tawarkan. Mereka banyak menggunakan istilah, jangan lewatkan kesempatan ini, jangan sampai ketinggalan, ayo, kesempatan terbatas, dan lain sebagainya. Yang intinya mengajak kita sesegera mungkin untuk datang dan menikmati ataupun membeli produk yang mereka tawarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Yesus hidup di atas muka bumi ini, Alkitab banyak mencatat kisah bahwa semasa hidupnya di atas muka bumi ini, Yesus selalu dikerumuni oleh banyak orang. Boleh saya katakan, hampir-hampir orang-orang yang mengenal Yesus pada waktu itu, mereka tidak ingin untuk kehilangan kesempatan, atau mereka tidak ingin untuk ketinggalan kesempatan bertemu atau bersama-sama dengan Yesus. Dikisahkan pada ayat Markus 6 ayat 56, Alkitab mengatakan, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi kemanapun Yesus pergi, saat itu Yesus selalu berkeliling ke desa, ke kota, dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikutinya. Mereka boleh saja pada waktu itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan jamahan, membutuhkan kesembuhan yang diberikan oleh Yesus melalui mujizat-mujizat yang diperbuatnya. Tapi poin yang saya mau katakan adalah, pada saat itu banyak orang yang tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bersama-sama dengan Yesus. Saat ini kita akan coba lihat ada 3 jenis atau 3 pribadi yang boleh saja mewakili semua kita yang hidup pada masa sekarang ini. Bagaimana mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertemu atau untuk bersama-sama dengan Yesus. Adalah seorang yang bernama Zakheus. Hal ini dicatat, atau kisah ini dicatat di dalam buku Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 mencatat kehidupan seorang yang bernama Zakheus dan kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus. Zakheus sudah lama mendengar kabar tentang Yesus. Dan sebagai seorang yang merasa dikucilkan dari lingkungannya oleh karena pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai, maka Zakheus merasakan kebutuhannya yang besar untuk bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Mendengar kabar bahwa Yesus akan lewat di tempat di mana Zakheus tinggal. Di dalam buku Lukas pasal 19, mari kita baca kisah selengkapnya. Lukas pasal yang ke-19. Mulai ayat yang pertama kita baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun
dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, kita bisa bayangkan bagaimana peristiwa ini terjadi pada waktu yang lalu. Saya mau bawa pikiran kita untuk berimajinasi sejenak. Bayangkanlah pada hari itu mendengar berita bahwa Yesus akan lewat di tempat di mana Zakheus tinggal, yaitu di kota Yeriko. Saya boleh bayangkan Zakheus pagi-pagi dia sudah mandi. Sambil bersiul-siul dia katakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Saya ingin bertemu Yesus. Mungkin dia bersiul-siul. Kemudian dia berjalan. Setelah rapi dia berjalan, dia pergi ke tempat di mana Yesus akan lewat. Rupanya Zakheus terkejut oleh karena orang yang ingin melihat Yesus ternyata bukan hanya dirinya. Tetapi orang banyak pun rindu untuk bertemu dengan Yesus. Ayat tadi mengatakan Zakheus memiliki masalah. Oleh karena diceritakan bahwa Zakheus ini memiliki postur tubuh yang pendek, sehingga sulit baginya untuk mengalahkan orang banyak dan berusaha untuk melihat Yesus. Mungkin dia sudah berusaha dengan menjinjitkan kakinya untuk bisa melihat Yesus, tetapi itu sia-sia. Apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan keramaian itu, kemudian dia berlari. Zakheus berlari. Zakheus menggunakan cara bagaimana untuk bisa bertemu dengan Yesus. Kalau tadi dia berjalan dari rumah, boleh saja dia jalan santai. Tapi kali ini harus ada usaha keras yang dia lakukan. Tujuannya adalah dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Dia berlari. Dia bisa lari, dia lari. Kemudian bukan hanya lari. Alkitab saya mengatakan bahwa Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Bayangkan, kita boleh berpikir sejenak. Seorang kepala pemungut cukai. Di zaman kita ini boleh kita katakan dia itu adalah seorang dirjen pajak. Berlari-lari di tengah orang banyak. Dia tidak mempedulikan lagi siapa dirinya. Oleh karena bagi Zakheus, pertemuan dengan Yesus lebih daripada yang lain-lainnya. Akhirnya dia panjat pohon ara dan dia ambil satu posisi tepat di mana dia mudah untuk melihat Yesus. Sebab dia berpikir, walaupun saya lari, nanti orang banyak sampai di tempat itu, tetap saja seperti tadi, saya akan terhalang untuk melihat Yesus. Akhirnya dia berada di atas pohon ara dan dengan leluasa dia pun bisa melihat Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu usaha, ada satu kerja keras, bahkan melampaui yang biasa-biasa saja untuk bertemu dengan Yesus. Itulah seorang Zakheus. Kemudian ada sosok yang lain yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Dia adalah seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Kisahnya dicatat di dalam buku Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 mengisahkan seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Wow, kita bisa bayangkan 12 tahun sakit pendarahan. Dari ayat 26 buku Markus pasal 5 mengatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada
faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kembali, saya ingin mengajak kita untuk berimajinasi sejenak. Membayangkan seseorang yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Umumnya para wanita setiap 1 bulan 1 kali mereka menjalani siklus pendarahan yang disebut dengan menstruasi. Hal itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa, hal yang normal dalam siklus kehidupan seorang wanita. Biasanya itu terjadi, ya katakanlah dalam hitungan 1 minggu misalnya. Akan tetapi pengalaman perempuan ini sangat menarik perhatian kita. 12 tahun. 12 tahun pendarahan. Saudara, hal ini tentunya bukan hal yang mudah bagi wanita ini. Itu sebabnya dia pergi ke berbagai tabib, dia pergi ke berbagai dokter. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bukan sedikit biaya yang dikeluarkannya. Habis hartanya. Tetapi yang didapat bukan kesembuhan, bahkan Alkitab mengatakan keadaannya semakin memburuk. Tidak heran, pengharapan satu-satunya pada waktu itu, dia rindu sekali untuk bertemu dengan Yesus. Sekarang kita bayangkan keadaan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Saudara, kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, bagi orang yang sakit pendarahan, mereka bisa pergi ke toko dan lain sebagainya, ke supermarket, untuk membeli yang namanya pembalut. Tapi bayangkan wanita yang di zaman Yesus yang 12 tahun sakit pendarahan. Pada waktu itu belum ada produk-produk seperti itu yang membantu atau memudahkan seseorang untuk mengatasi masalah pendarahan yang dialaminya. Dan saya bisa pastikan orang ini tidak mungkin dia bisa berjalan dengan leluasa. Pasti dia dalam keadaan terduduk, mengangkat bokongnya ini saja pun baginya adalah satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dan keadaan itu adalah keadaan yang sangat susah, memalukan. Belum lagi ditambah bahwa orang yang sakit dengan penyakit yang seperti susah disembuhkan seperti itu sering diidentikan dengan orang berdosa, dengan dosa. Perasaan malu, perasaan tertekan, dan lain sebagainya berkecamuk di dalam diri wanita ini. Tapi walaupun demikian, dia memiliki satu keyakinan. Sekalipun saya tidak bisa bercakap-cakap dengan Yesus, saya tidak bisa curhat dengan Yesus, saya tidak bisa konsultasi dengan Yesus, sang dokter agung itu. Paling sedikit kalau saya jamah saja ujung jubahnya, saya akan sembuh. Saudara, saya bisa bayangkan orang ini pasti hanya, ya dalam istilah kita, ngesot, hanya menggeser-geserkan bokongnya ini saja, diseret-seret di tanah untuk menjangkau dekat kepada Yesus. Dan pada saat dia rasa sudah pas, sudah cukup waktunya untuk menjamah, maka dia ulurkan tangannya dan dia jamah ujung daripada jubah Yesus. Alkitab mencatat, pada saat dia jamah jubah Yesus, Markus pasal yang ke-5, maafkan, ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya
dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dengan kata lain, sebelum dia jamah jubah Yesus itu, pendarahannya terus menerus mengalir. Karena Alkitab mengatakan, begitu dia jamah jubah Yesus, seketika itu juga berhentilah mengalir pendarahan itu. Luar biasa. Seorang dengan iman yang kuat, dia berusaha untuk menjangkau Yesus. Tapi oleh karena dia tidak bisa jalan seperti Sakeus, dia bisa jalan. Sakeus bisa lari, Sakeus bisa panjat pohon. Wanita ini hanya bisa menggeser-geserkan badannya. Dan dengan satu jamahan iman, dia pun akhirnya disembuhkan. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan. Dia usahakan sedapat mungkin untuk bertemu dengan Yesus. Orang ketiga dalam kisah yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah penjahat yang ada di sebelah Yesus. Ditulis di dalam Lukas 23 ayat 42. Pencuri di sebelah Yesus yang sesaat lagi akan menghembuskan nafas terakhirnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena pada waktu itu dia sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang dia bisa lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata. Dia ingin ikut Yesus, tapi dia tidak punya kesempatan lagi untuk turun dari salib itu, kemudian berjalan dan menjumpai Yesus atau pergi bersama dengan Yesus kemanapun. Apa yang dia lakukan? Dia mengucapkan kata-kata. Di dalam Lukas 23 ayat 42 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kemudian Lukas 23 ayat 43 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bayangkan orang yang sudah sebentar lagi akan mati ini. Dia tidak memiliki banyak lagi kesempatan. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa berlari, tapi dia masih memiliki mulut, lidah untuk berkata-kata, menyampaikan sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya ada banyak cara, ada banyak yang bisa kita lakukan untuk menjangkau Yesus. Bila mana saudara dan saya tidak ingin kehilangan satu pun kesempatan dengan Yesus, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita. Terkadang, ya, saya ada memperhatikan para siswa, biasanya mereka sudah terlambat, mereka masih jalan santai lagi. Saya sering katakan, kalau sudah terlambat, jalanlah lebih cepat, paling sedikit berlari, karena dia mampu untuk lakukan itu. Terkadang ada kita yang pergi ke gereja, kita masih bisa jalan, kita masih bisa lari bahkan, tapi kita pun berlambat-lambat untuk bertemu dengan Yesus. Boleh jadi kita tidak memiliki kemampuan-kemampuan seperti berjalan, berlari, memanjat dan sebagainya. Tetapi kita memiliki iman, memiliki satu keyakinan, bahkan dengan mulut atau lidah kita, kita bisa menghubungkan diri kita
dengan Yesus. Berdoa, berbicara, meminta sesuatu, menyampaikan isi hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lewatkan kesempatan dengan Yesus. Ada banyak hal yang berusaha untuk mengalihkan kita, untuk memalingkan perhatian kita, untuk bertemu dan untuk berjalan bersama dengan Yesus. Tetapi pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini, ada 3 tokoh yang kita bisa ambil sebagai panutan. Pada saat kita dalam keadaan baik-baik saja, mari kita usahakan sedapat mungkin. Bila mana kita menghadapi kesulitan oleh karena sakit penyakit, tetap kita memiliki hal yang tidak bisa hilang dari kita. Iman, keyakinan, dan kepercayaan untuk berhubungan dengan Yesus. Dilambangkan oleh perempuan yang sakit pendarahan. Dia tidak punya banyak cara untuk bertemu Yesus. Tapi dengan satu jamahan, dia menghubungkan dirinya dengan Yesus. Ada seorang yang masih bisa untuk mengucapkan kata-kata, mudah untuk didengar. Dia sampaikan kerinduannya dalam bentuk ucapan. Setiap ungkapan, doa, permohonan yang kita bawa kepada Yesus, tidak ada yang tidak diperhatikannya. Untuk itu, mari jangan ketinggalan, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Jangan lewatkan kesempatan untuk renungan pagi dengan keluarga, untuk renungan malam dengan keluarga. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lewatkan kesempatan untuk hadir dalam ibadah-ibadah persekutuan dengan sesama umat percaya untuk saling menguatkan. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lewatkan kesempatan itu. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki waktu meditasi pribadi dengan Yesus. Karena itu juga merupakan satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Akhirnya, saya tidak ingin kehilangan kesempatan. Apakah saudara-saudara juga memiliki kerinduan yang sama untuk tidak ingin kehilangan kesempatan dengan Yesus? Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan Yesus tahu segala motif, segala kerinduan yang dalam dari diri kita. Apapun yang kita lakukan untuk menjangkau Dia, Dia tidak akan pernah tolak. Dan Dia tidak pernah abaikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang penuh kasih yang bertahta di surga, kami berterima kasih, kami puji dan muliakan Engkau Tuhan. Oleh karena sekalipun Engkau berada jauh di ketinggian tahta-Mu di surga sana, tapi kami meyakini Engkau juga adalah Allah yang dekat dengan kami. Bahkan Engkau mau diam bertahta